Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Kisyambete. Saya mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Saat ini saya berada di semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang tenun ikat. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang tenun ikat? Tenun ikat mungkin tidak lagi asing ya di telinga kita, terlebih bagi kita yang tinggal di daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, karena para ibu dan perempuan di NTT menjalankan aktivitas sehari-hari mereka dengan menenun. Nah, bagi adik-adik yang belum mengetahui banyak tentang tenun ikat, yuk kita pelajari bersama-sama ya. Tenun ikat adalah hasil pekerjaan berupa kain yang dibuat dari benang dan yang dianyam, dari alat yang dikerjakan dengan tangan. Tenun ikat Endelio berasal dari wilayah Ende dan Lio di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tenun ikat merupakan salah satu kerajinan tradisional yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat Endelio. Kain tenun tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung simbolisme budaya dan makna filosofis yang mendalam. Nah, motif-motif yang digunakan biasanya mencerminkan identitas, status sosial, dan nilai-nilai spiritual masyarakat setempat. Pembuatan tenun ikat melibatkan teknik khusus di mana benang diikat dan dicelup sebelum ditenun, menciptakan pola-pola yang rumit dan indah. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki akar sejarah yang mendalam. Nah, perempuan Endelio memiliki peran utama dalam melestarikan tradisi tenun ikat. Teman-teman, mengapa menenun identik dengan perempuan? Mungkin karena menenun identik perempuan karena alasan historis, budaya, dan sosial yang telah berkembang selama berabad-abad. Secara tradisional, perempuan bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah tangga dan kegiatan ekonomi rumahan, termasuk menenun. Keterampilan ini diturunkan dari generasi ke generasi dengan ibu dan nenek mengajarkan teknik menenun kepada anak perempuan mereka. Menenun juga menjadi media bagi perempuan untuk mengekspresikan kreativitas dan identitas budaya mereka melalui motif dan pola yang mencerminkan simbolisme budaya dan status sosial. Selain itu, menenun sering dilakukan dalam kelompok untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara perempuan, serta memberikan sumber penghasilan yang penting, terutama di daerah pedesaan. Belajar tentang tenun ikat, kita tidak hanya mengenal tentang sejarah dan budayanya, namun kita juga harus menganalisis bahan dasar pembuatan tenun ikat. Nah, bahan dasar pembuatan tenun ikat merupakan berbagai material yang digunakan sebagai komponen utama dalam proses pembuatan kain tenun ikat. Bahan dasar ini mencakup serat alami, pewarna, benang tenun, dan bahan tambahan lainnya. Serat alami yang umum digunakan dalam pembuatan tenun ikat antara lain kapas, sutra, dan rami. Kapas diambil dari biji tanaman kapas yang dikenal karena kelembutannya, daya serap yang tinggi, serta kenyamanannya saat dipakai. Yang kedua, sutra, yang dihasilkan oleh ulat sutra, terkenal karena kilau alami, kekuatan, dan kehalusannya. Yang ketiga ada rami, serat tumbuhan yang diambil dari batang tanaman rami, dikenal karena kekuatannya dan kemampuannya untuk menyerap pewarna dengan baik. Selain serat, pewarna yang digunakan dalam tenun ikat juga penting. Pewarna alami diperoleh dari bahan-bahan seperti tumbuhan, mineral, dan hewan. Contohnya adalah daun indigo, yang di NTT terkenal sebagai daun tarung, dan ini menghasilkan warna biru. Lalu ada kayu secang, memberikan warna merah, dan kunyit menghasilkan warna kuning. Di samping pewarna alami ini, pewarna sintetis yang merupakan bahan kimia buatan juga digunakan karena lebih mudah didapat, lebih konsisten, dan tahan lama. Benang tenun ikat adalah benang yang digunakan dalam proses tenun untuk menghasilkan kain dan bisa terbuat dari serat alami atau sintetis. Nah, setelah mempelajari dan mengenal tentang sejarah budaya tenun ikat dan juga bahan pembuatannya, tenun ikat tidak hanya dikenal sebagai kearifan lokal, namun tenun ikat memiliki hubungan yaitu bahan dasar pembuatan tenun ikat yang berkaitan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, yuk kita pelajari tentang hubungan bahan dasar pembuatan tenun ikat dengan fisika, kimia, dan biologi.
Pertama, kita pelajari tentang perspektif kimia. Bahan dasar pembuatan tenun ikat memiliki keterkaitan erat dengan kimia, terutama dalam hal komposisi dan reaksi kimia yang terjadi selama proses pembuatan kain. Mau tahu apa saja komposisi kimia serat? Nah, yang pertama yaitu kapas. Serat kapas terdiri dari selulosa, sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai panjang glukosa. Komposisi kimia ini memberikan kapas sifat seperti kelembutan dan daya serat yang tinggi. Yang kedua, sutra. Serat sutra terdiri dari protein fibroin yang dikelilingi oleh serisin. Protein fibroin memberikan sutra kekuatan dan kilau alami. Yang ketiga yaitu rami. Serat rami juga terdiri dari selulosa, tetapi memiliki struktur kristalin yang lebih tinggi sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kapas. Berikutnya yaitu pewarnaan. Yang pertama, pewarnaan alami. Proses pewarnaan alami melibatkan ekstraksin pigmen dari sumber alami seperti tumbuhan atau mineral. Contohnya daun indigo, menghasilkan pigmen indigotin yang memberikan warna biru. Proses ini sering melibatkan reaksi kimia antara pigmen dan serat, serta penggunaan mordan atau zat pengikat untuk memperkuat warna. Yang kedua, pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah zat kimia buatan yang dirancang untuk memberikan warna cerah dan tahan lama. Proses pewarnaan dengan pewarna sintetis melibatkan reaksi kimia antara pewarna dan serat kain yang sering membutuhkan pemanasan untuk meningkatkan reaksi tersebut. Nah, itu tadi merupakan hubungan bahan dasar pembuatan tenun ikat yang berkaitan dengan perspektif kimia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan antara bahan dasar pembuatan tenun ikat dengan perspektif fisika. Bahan dasar pembuatan tenun ikat juga memiliki hubungan erat dengan fisika, terutama dalam hal sifat mekanis dan interaksi fisik antar material. Sifat mekanis serat yang pertama yaitu kekuatan tarik. Seperti serat seperti kapas, sutra, dan rami memiliki kekuatan tarik yang berbeda-beda. Kekuatan tarik mengukur seberapa kuat serat dapat menahan tegangan sebelum putus. Sutra memiliki kekuatan tarik yang tinggi karena struktur proteinnya yang padat dan teratur. Yang kedua, elastisitas. Elastisitas mengukur kemampuan serat untuk kembali ke bentuk semula setelah ditarik. Serat kapas memiliki elastisitas rendah, sementara serat sutra lebih elastis. Nah, yuk kita belajar tentang proses tenun dan hubungan dengan perspektif fisika. Yang pertama, gesekan dan tegangan. Proses tenun melibatkan penarikan dan penggesekan benang. Sifat fisika seperti koefisien gesekan antara benang dan alat tenun serta tegangan yang diterapkan selama proses tenun sangat penting untuk menentukan kualitas kain yang dihasilkan. Yang kedua, pewarnaan dan penyerapan. Penyerapan pewarna oleh serat kain merupakan proses fisik yang melibatkan difusi molekul pewarna ke dalam serat. Nah, struktur mikroskopis serat dan kerapatan tenunan mempengaruhi seberapa baik serat dapat menyerap pewarna. Dari perspektif biologi, serat berasal dari sumber hayati seperti tanaman kapas dan ulat sutra yang melibatkan proses biologis kompleks dalam pertumbuhannya, serta pewarna alami yang diperoleh dari tumbuhan pewarna yang memerlukan pemahaman tentang ekosistem dan berkelanjutan. Setelah menganalisis tentang bahan dasar pembuatan tenun ikat dengan perspektif kimia, fisika, dan biologi, ternyata tenun ikat memiliki nilai estetika yang tinggi ya. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda mengapresiasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam proses pembuatan tenun ikat Indelio? Proses pembuatan tenun ikat Indelio tidak hanya melibatkan keterampilan teknis dalam menenun, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang dalam dan mendalam bagi masyarakat setempat. Bicara tentang mengapresiasi nilai-nilai budaya, menurut saya saat ini generasi muda sering melupakan tentang budaya. Nah, di sini saya akan mengajak bagaimana siswa dapat mengapresiasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam proses pembuatan tenun ikat Indelio
melalui beberapa pendekatan dan kegiatan yang dapat dilakukan di lingkungan pembelajaran. Yang pertama, studi tentang sejarah dan makna simbolis. Siswa dapat belajar tentang sejarah tenun ikat Indelio, termasuk asal-usul, perkembangan teknik, serta makna simbolis dari motif-motif yang digunakan dalam tenunan. Sebagai calon guru, saya dapat mengajak teman-teman atau adik-adik untuk mengidentifikasi dan menganalisis makna setiap motif dan bagaimana motif-motif tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas lokal. Yang kedua, melakukan kunjungan ke lokal tenun. Mengunjungi tempat produksi tenun secara langsung memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk melihat proses produksi, mendengarkan cerita dari para pengrajin atau pengrajin, dan bertanya langsung mengenai nilai-nilai budaya yang terkait dengan tenun ikat Indelio. Kunjungan semacam ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan keahlian yang diperlukan dalam proses pembuatan tenun. Yang ketiga, kegiatan praktik mencoba menenun. Nah, kegiatan ini mungkin seringkali tidak pernah dilakukan oleh generasi muda saat ini. Mencoba untuk menenun itu mungkin dari keturunan, dari nenek dan ke mama. Mungkin akan dilupakan oleh generasi muda saat ini. Untuk kegiatan praktik mencoba menenun, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba menenun sendiri. Meskipun dalam skala kecil, dapat membantu mereka menghargai proses kerja keras dan keterampilan yang diperlukan dalam pembuatan tenun ikat. Hal ini juga memungkinkan siswa untuk merasakan secara langsung bagaimana nilai-nilai kesabaran, ketelitian, dan kerjasama berperan dalam kegiatan menenun. Setelah banyak berbicara tentang sejarah budaya tenun ikat, bahan dasar pembuatan tenun ikat, serta bagaimana mengapresiasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tenun ikat, tentu ada dampak lingkungan dan sosial dari produksi tenun ikat. Tenun ikat merupakan salah satu warisan budaya yang penting di banyak daerah di Indonesia. Proses produksinya yang unik dan rumit tidak hanya menghasilkan produk yang indah, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lingkungan dan sosial. Analisis ini akan mengeksplorasi dampak lingkungan dan sosial dari produksi tenun ikat. Yang pertama, dampak lingkungan. Penggunaan bahan baku. Yang pertama, serat alami. Tenun ikat tradisional sering menggunakan serat alami seperti kapas, sutra, atau rami yang telah kita bahas tadi. Produksi serat kapas misalnya memerlukan penggunaan air yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan degradasi tanah jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, pewarna alami dan sintetis. Pewarna alami biasanya dianggap lebih ramah lingkungan, tetapi penggunaannya dalam jumlah besar dapat menghabiskan sumber daya alam tertentu. Pewarna sintetis meskipun lebih ekonomis dalam menghasilkan limbah beracun yang mencemari air dan tanah. Lalu ada proses produksi. Yang pertama, penggunaan air. Proses pewarnaan dalam tenun ikat memerlukan banyak air yang dapat menambah tekanan pada sumber daya air lokal. Yang kedua, energi. Produksi skala besar mungkin memerlukan penggunaan mesin yang mengonsumsi energi. Di daerah yang tergantung pada energi dari sumber tidak terbarukan, ini dapat meningkatkan jejak karbon dari produksi tenun ikat. Ada juga limbah produksi, sisa serat dan pewarna. Limbah serat dan pewarna dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah pewarna terutama dalam menyebabkan masalah besar jika dibuang langsung ke badan air. Lalu ada dampak sosial juga, yaitu pemberdayaan ekonomi, seperti lapangan kerja. Produksi tenun ikat memberikan lapangan kerja bagi komunitas, terutama di daerah pedesaan. Kesimpulan dari dampak sosial dan lingkungan yaitu produksi tenun ikat memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang bijaksana, produksi tenun ikat dapat terus berkembang sebagai warisan budaya yang berkelanjutan dan sumber penghidupan bagi banyak komunitas.